Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas ini yaitu SVB ya, Silicon Valley Bank. Ya ini lagi booming banget nih. Bahkan ada beberapa nih yang chatting dan tulis dalam komentar YouTube, "Bang, bahas dong SVB gitu yang bangkrut tuh loh di Amerika gitu." Lah ini kan di Amerika, kenapa di sini repot? Di sini ribet, teman-teman pengen tahu. Padahal ini kan sebenarnya apa hubungannya ya SVB yang bangkrut ini dengan Indonesia. Oke Mas Bro, kita akan bahas saja secara awam ya. Kalau misalnya saya ngomong ini ada kesalahan, Mas Bro tolong koreksi di kolom komentar ya. Karena ini bahasanya agak berat ya. Oke, sebenarnya kasus bank bangkrut ya atau bank kolaps di Indonesia itu banyak banget loh. Banyak banget. Kalau di Amerika ini baru satu doang aja Mas Bro udah istilahnya heboh. Indonesia itu banyak banget. Banyak banget. Nah, contohnya kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini kasusnya banyak tapi saya nggak nyangka sebanyak ini gitu ya. 103 bank tumbang pada periode tahun 2006 sampai 2020. 103 bank di Indonesia teman-teman yang tumbang. Amerika satu. Indonesia tuh lebih parah sebenarnya guys. Jadi istilahnya teman-teman yang ngomong wah bang bangkrut nih takut lihat bla bla bla. Nih Indonesia 103 men, banyak men. Jadi istilahnya ya Indonesia udah istilahnya udah jauh lebih banyak pengalaman bank bangkrut daripada Amerika. Nah, tapi coba kita bahas kenapa SVB ini bisa bangkrut ya. Nah, SVB ini yang saya baca itu adalah salah satu bank terbesar nomor 15 atau 16 di Amerika, yaitu termasuk bank gede nih guys. Mas Bro inget gak Bank Centauri dulu ya, yang bangkrut juga sama ya nggak? Nah, tapi kan di Indonesia santai-santai aja kan. Nah, kenapa bank bangkrut di negara lain Mas Bro ribut gitu kan. Nah, gini guys, teman-teman ya. SVB ini bank yang saya baca itu dia dikhususkan ke startup. Jadi dia minjemin duit ke startup buat dibakar. Nah, itu dia akar masalahnya sebenarnya Mas udah tahu di sini. Nah, startup tahun 2023 ini 2022 lah mulai dari situ itu banyak yang bangkrut. Nah, Mas Bro dengar nggak berita-berita di media seperti ini ya? Itu banyak startup yang memberhentikan atau PHK karyawan. Nah, itu karena memang startup lagi lesu. Nah, itu startup yang gede aja memberhentikan karyawan. Startup yang gede-gede, Facebook lah, Google lah, waktu itu kan berita gitu ya, pada di PHK gitu ya. Apalagi startup yang kecil-kecil. Startup yang baru merintis gitu kan, itu banyak yang kolaps, banyak yang bangkrut di Amerika sana. Di Indonesia juga sama lah ya. Nah, karena SVB ini meminjamkan duit ke startup, ya dia jadiin modal startup, jadi startup bisa minjem ke sini rata-rata gitu ya. Nah, jadi istilahnya waktu startup itu bangkrut kan otomatis nggak bisa balikin duit. Nah, di sini aja udah ketahuan kenapa SVB ini bisa bangkrut. Nah, dia likuiditasnya nggak ada, duitnya dipinjemin tapi nggak balik gitu loh. Modal hilang. Nah, seperti itu. Itu kasus yang pertama, itu kenapa SVB bangkrut. Terus kasus yang kedua, itu namanya ada rush money. Gitu, rush money itu gini ya. Saya akan jelasin konsep bank ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Konsep bank itu seperti ini. Bank itu punya duit. Nah, duit bank itu dari mana? Dari penabung. Ya mau dia nabung atau deposito. Nah, Mas Bro store ke bank lah, mau bentuk tabungan atau bentuk deposito lah, pokoknya nyetor ke bank. Itu akan dimasukin ke kas, yaitu ekuitasnya ya. Itu kasnya bank. Dan kalau bank itu cuma nerima tabungan, bank kan nggak dapat duit. Nah, itu cuma nabung duit doang. Nah, bank itu dapat duitnya dari mana? Yang pertama adalah dipinjamkan lagi ya kayak SVB ini. Jadi ada orang nabung, dipinjamkan lagi. Nah, nanti kan banknya itu dapat bunga dari peminjam. Nah, itu sebagian kecilnya dikasih ke penabung. Tapi bank masih punya sisa. Nah, itulah keuntungan bank dari situ. Itu keuntungan yang pertama yang terbesar. Terus keuntungan yang kedua, itu bank itu kalau misalnya yang nabung banyak tapi yang minjem dikit, nah bank itu akan diinvestasikan duitnya. Mau bentuk saham lah, obligasi lah, pokoknya surat-surat berharga gitulah ya. Dijadikan investasi. Nah, itu dia. Jadi istilahnya di bank itu yang saya tahu teman-teman, itu cashnya itu sekitaran 5-10% doang. Cashnya. Jadi kalau teman-teman nabung 100 juta, itu 90 jutanya sama bank itu dipinjamkan lagi atau dibeliin saham atau surat berharga. Jadi tinggal sisa 10 juta doang yang di bank itu. Nah, itu dia akar masalah yang kedua. Saat para startup yang minjem duit itu pada bangkrut.
Nah, yang di SBB ini pada bangkrut, terus mereka nggak bisa balikin dong, namanya bangkrut gimana kan, nggak bisa bayar ke bank SBB ini. Nah, peminjamnya itu mungkin pada tahu, wah itu bank itu SBB itu kan minjemin ke perusahaan A, B, C, D, E, F, G gitu kan, kelihatan kan namanya perusahaan terbuka gitu ya, dan perusahaan A, B, C, D, E, F, G itu pada bangkrut. Nah itu kan tahu kan. Nah terus karena berita itu udah santer, nah orang-orang yang nabung ini ngambilin duitnya, takut nggak bisa diambil. Nah itulah masalahnya teman-teman ya. Saat ada berita bahwa orang yang minjem atau perusahaan-perusahaan minjem di SBB ini pada bangkrut, nah orang-orang yang nabung di SBB atau yang deposito lah, yang nabung lah, itu pada tahu daripada nanti SBB ini duitnya habis karena yang itu pada bangkrut perusahaannya yang dia pinjemin, wah dia orang-orang pada berbondong-bondong buat nyairin duitnya, mau narik kayak mau depositonya ditairin, kayak pokoknya istilahnya rush money namanya, bareng-bareng. Wah, bareng-bareng. Nah, Mas Pur balik lagi ke awal, bahwa bank itu cuman sekitar punya 10% doang cash. Nah, kalau semua orang yang nabung itu ngambil duitnya, kan nggak ada duitnya, guys. Nggak ada. Mas Pur minjem nabung atau deposito 1M, keluarnya paling-paling kan cuma 100 juta, gitu kan. Nah, itu dia masalahnya. Nah, si SBB ini nggak ada cash. Nah, akhirnya dia surat-surat berharganya dia, atau istilahnya investasinya dia lah, seperti itu. Investasi dia yang padahal rugi ya, yang floating loss gitu ya contohnya, wah maksa dijual gitu kan, buat likuiditas biar orang-orang yang minjem duit itu bisa nyairin. Tapi itu kan tetap nggak bisa, karena sebagian besar kan masih dipinjemin perusahaan yang bangkrut tersebut, jadi istilahnya tetap aja nggak bisa. Nah akhirnya ya ini kan SBB ya bangkrut, kolaps, nggak bisa memenuhi nasabahnya mau nyairin duit. Seperti itu. Dan ini nggak hanya di SPB aja. Kalau misalnya teman-teman nih, seluruh orang Bank BCA gitu, nasabah Bank BCA tuh rush money bareng-bareng, itu Bank BCA juga bangkrut kayak dia juga gitu. Nggak hanya dia sebenarnya. Makanya rush money itu nggak boleh ya, nggak boleh kita ngambil seluruh Indonesia tiba-tiba narik duit bareng-bareng, itu nggak boleh. Itu pasti bangkrut banknya, bank apapun itu. Walaupun bank paling sehat di dunia pun kalau diambilin bareng-bareng itu tetap aja kolaps, teman-teman. Nah itulah kasus di SVB. Jadi apa hubungannya sama Indonesia? Ya nggak ada gitu. Nggak ada sih guys. Nggak ada, karena dia masalahnya di sana. Dan ya saya balik lagi nih sama yang belum dijelasin nih guys. Bank itu minjemin ke orang ya, minjemin ke nasabah itu kan long term ya. Bank itu sebenarnya berisiko sih, bisnis bank itu resikonya di sini. Resiko bisnis bank itu di sini, teman-teman, saya kasih tahu. Bank itu minjemin ke perusahaan atau ke nasabahnya, meminjamkan kan long term. Kalau Mas misalnya kredit rumah gitu ya di BTN gitu kan, itu 15 tahun, 20 tahun. Nah, bank itu bayar cash ke developer loh awalnya. Developer tuh bangun rumah, terus dia dibayar sama bank BTN, jebret. Total lunas 500 juta jedet. Tapi Mas Bro bayar ke bank BTN-nya kan bisa 15 tahun. Nyicil gitu kan. Nah, masuk ke banknya kan sedikit ya, pelan-pelan. Duitnya kan dikit di bank sebenarnya. Nah, bank itu dapat duit dari orang yang nabung. Nah, orang yang nabung itu bisa ngambilnya kapan aja kan. Ini resikonya sebenarnya. Mas Bro, kalau Mas Bro nabung di bank itu bisa diambil kapanpun duitnya. Bahkan nabung sekarang besok bisa ditarik, ya nggak? Betul kan? Nah tapi kalau bank minjemin ke perusahaan itu kan biasanya ada tempo. Jangan ada jangka panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau perumahan malah bisa 15 tahun gitu kan. Nah itulah resikonya. Kalau misalnya orang-orang rush money bareng-bareng, nah bank belum ada duit. Nah itu yang menyebabkan sebenarnya bank itu bangkrut. Tapi kalau Indonesia kan udah ada LPS. Di Amerika juga ada kok LPS kayak gitu, tapi namanya apa saya nggak tahu. Jadi istilahnya sebenarnya sih aman-aman aja gitu. Jadi nggak usah rush money. Ya jadi aman aja. Asal Mas Bro itu kalau nggak salah kalau di Indonesia itu mentok 2M kayaknya ya. LPS itu menjamin pinjaman menjamin tabungan 2M doang. Kalau Mas Bro punya tabungan 3M ya kalau misalnya perusahaan itu kolaps atau banknya kolaps ya cuman ditanggung 2M doang. Tapi saya nggak mikir itu karena saya nggak punya tabungan di atas 2M, jadi santai aja. Oke Astro ya, itu ya resikonya ya, kalau di bank itu ada resiko ya.
Resiko yang nabung itu kapanpun bisa tarik, tapi yang minjem itu ada jangka waktu. Udah itu deh. Jadi jangan rush money kalau di bank ya. Jangan ngambil duit bareng-bareng gitu lah. Kalau misalnya ada orang yang ayo ambilin duit di bank itu yuk bareng-bareng yuk, itu jangan mau ya. Nanti malah bikin kolaps bangkrut, malah masuk susah sendiri. Betul guys ya. Oke, mungkin itu dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.